Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Ya. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Ya, lanjut. Judulnya Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, itulah ceritanya ya. Coba kita lanjut. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Nah, ini Pak Guru beri contohnya ya. Nah, ini yang pertama tadi. Pak petaninya menemukan burung pipit yang terluka, lalu dirawat dan setelah sehat dilepaskan kembali ya. Yang ketiga, nah itu sudah diberi bibit semangka, ditanamlah itu ya, sudah berbuah, dibelah isinya emas, bahan bangunan dan para pekerja. Nah itu, lalu petani pun hidup dengan layak ya dan bisa membantu orang-orang seperti itu ya. Lanjut. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Nah, pesannya apa kira-kira tadi? Pesan dalam dongeng petani yang baik hati adalah setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Ya, seperti itu. Lanjut. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan sang petani. Nah, itu tadi ada banyak ya. Yang pertama adalah mengobati kaki burung pipit yang terluka, melepaskan burung pipit ke alam, berterima kasih kepada burung pipit yang telah memberinya bibit semangka, merawat bibit semangka dengan baik sehingga bisa berbuah ya, selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan atau yang membutuhkan, menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, seperti itu ya. Lanjut, diskusikan pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman?
Ini Pak Guru beri contoh jawabannya ya. Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman adalah salah satu makhluk hidup. Selain itu, tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, diantaranya menjadi sumber bahan pangan, menghasilkan oksigen ya untuk kita bernafas ini. Lalu ada jadi bahan obat-obatan ya, ada ya tanaman herbal ya. Lalu ada apalagi menjadi bahan pakaian bisa juga ya. Lalu membuat lingkungan menjadi lebih sejuk ya, seperti itu. Lanjut. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik pada orang khususnya saat mendoakan. Nah, ini Pak Guru beri contohnya. Nah, itu ya, kita menjenguk teman yang sakit ya, mendoakan. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini ya, hanya gambaran saja. Lanjut ya. Ayo berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Jawabannya seperti ini. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama tadi berapa? 540 ditambah 590, hasilnya 1130. Kita balik. 590 ditambah 540 hasilnya juga sama 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama saja 590 ditambah 540. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kita ada latihan. Yuk. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita bantu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh. 1. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang itu berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan itu? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, seperti contoh tadi ya, yang pertama itu 730 ditambah 400 hasilnya 1130. Sekarang dibalik, 400-nya dulu ditambah 730 hasilnya juga sama ya. Jadi 730 ditambah 400 sama saja 400 ditambah 730. Seperti itu. Bisa ya? Jelas ya sampai sini ya. Lanjut. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang di kebunan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama dulu 630 ditambah 450 hasilnya 1080. Betul? Ya betul ya. Lalu dibalik 450 ditambah 630 hasilnya sama ya 1080. Jadi 630 ditambah 450 hasilnya sama saja 450 ditambah 630 seperti itu. Jelas ya? Yang ketiga, Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang pertama, 780 ditambah 578 hasilnya 1358. Yang kedua ini dibalik ya, 578 tambah 780 hasilnya juga sama 1358. Jadi 780 ditambah 578 sama saja 578 ditambah 780. Ya, begitu. Jelas ya? Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.